Selamat siang, nama saya Marisa Julianti Tinambunan. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi, di mana materi ini merupakan salah satu indikator di mata kuliah sistem kepartaian yang diampu oleh Pak Yebi Hasan. Oke, saya akan menjelaskan tentang partai patronize dan clientelism and partai politik. Oke, kita akan merujuk pada definisi. Menurut Muller, partai patronize itu merupakan pertukaran antar klien dan dengan politisi atau fungsional partai, di mana klien ini bisa kita artikan pemilih atau rakyat, sedangkan fungsional atau politisi partai merupakan kader dalam partai tersebut ataupun pendiri dari partai tersebut, pokoknya yang memiliki kepentingan untuk melakukan aksi partai patronize tersebut. Oke, kelangsungan ini berarti bertentangan dengan ikatan normatif, di mana para pihak yang melakukan patronize itu bisa mengenali klien mereka secara individual dan bisa ikut serta dalam ikatan pertukaran tersebut. Nah, menurut Muller, dia menjelaskan ataupun mengartikan dan merangkum ada beberapa negara dengan tingkat patronize. Nah, ini yang tidak ada atau hampir tidak adanya partai patronize ini yaitu adalah Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Dan tingkat patronize yang paling rendah itu ada di Belanda, Swiss, dan Inggris. Sedangkan patronize yang tingkat levelnya menengah itu Perancis, Jerman, Islandia, dan Irlandia, Luksemburg, Portugal, dan juga Amerika Serikat. Lalu kita mengacu pada negara yang memiliki patronize paling tinggi di dunia itu adalah Australia, Belgia, Yunani, dan Italia. Lantas Indonesia masuk ke dalam level tingkat mana? Oke, untuk mendapatkan jawaban itu kita akan memperdalam lagi apa itu arti dari patronize. Nah, baik, ada beberapa public research di material patronize good covers. Itu pertama itu adalah public money. Public money itu diartikan bahwasanya adalah uang masyarakat, di mana biasanya dalam sistem ini yang melakukan patronize itu menggunakan public money itu untuk menjanjikan seperti kayak adanya sembako, pajak diturunkan, kebijakan pemerintah, atau juga untuk pelayanan atau subsidi. Nah, yang kedua itu adalah lisensi, di mana politisi atau fungsional partai ini menjanjikan kepada klien sebuah lisensi untuk keberlangsungan usaha mereka ataupun bisnis mereka. Nah, yang tidak kalah penting itu ada di job dari partai patronize ini ada dua. Yang pertama itu ialah ada service patronize dan power patronize, di mana service patronize ini menawarkan untuk melindungi dan melayani pekerjaan dari si klien ini, sedangkan power patronize itu mengacu pada posisi-posisi penting yang akan didapatkan si klien yang sedang mereka bertukar ataupun bertransaksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari adanya partai patronize ini. Manfaatnya itu adalah mereka mendapatkan suara sebanyak-banyaknya yang bisa mereka kumpulkan. Nah, dari adanya ini kenapa saya bilang suara? Karena mereka kan ada transaksional dengan klien kan, jadi mereka memberikan jasa material ataupun non material yang sudah tadi saya jelaskan, dan mereka memberikan suara kepada partainya itu. Nah, dan juga mereka itu bisa mendapatkan aktivis ataupun uang, dimana saat mereka melakukan transaksi mereka juga tidak hanya mendapatkan suara, tapi mereka juga mendapatkan subjeknya itu, dan mereka bisa menghasilkan uang. Sebab kalau misalnya mereka terpilih dan menjabat di eksekutif ataupun legislatif, nah itu mereka akan melakukan rembes ataupun mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan oleh partai yang dari gaji yang didapat oleh politisi partai tersebut. Nah,
ada juga, kan tadi sudah dijelaskan manfaatnya, nah pasti ada juga konsekuensinya itu. Nah, konsekuensinya dari kita melakukan sistem party patronize ini itu otomatis itu integritas dari partai tersebut dipertanyakan, karena kan kita tahu untuk mendapatkan salah satu indikator layak menjadi pemimpin ialah bertanggung jawab dan mempunyai kualitas yang berkualitas. Nah, kalau misalnya kita melakukan sistem partai patronis ini kan berarti mengartikan bahwasannya calon pemimpin yang akan memimpin itu kan cuma memenangkan kontestasi pemilu hanya karena adanya pertukaran suara gitu kan antara politisi dengan klien ataupun pemilih gitu. Nah, juga rentan koruptor gitu kan. Jadi kalau misalnya pemimpin yang dipilih oleh karena dilakukannya sistem ini, otomatis dia akan memikirkan bagaimana caranya supaya mereka bisa mengembalikan uang yang mereka sudah keluarkan, dan juga janji-janji ataupun perlindungan yang mereka berikan kepada klien, dan itu memberikan kesempatan mereka untuk korupsi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang clientelism and partai politik, di mana menurut Jonathan Homskin, klientelisme ini adalah sebuah metode untuk menggambarkan pola pertukaran hierarkis. Sedangkan dalam konteks Indonesia, menurut Aspinall, klientelisme ini adalah relasi antara patron dan klien yang bersifat personalistik, hierarkis, dan representatif. Jadi dapat kita pastikan kalau kita membicarakan tentang klientelisme ini berbicara soal jaringan atau relasi, di mana jaringan ini tuh tidak setara. Patron itu memiliki kuasa lebih tinggi atau penuh terhadap jaringan tersebut. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwasannya patronase kan adalah pertukaran antara rakyat dengan politisi. Oleh karena itu politisi memiliki kuasa penuh terhadap rakyat tersebut, karena rakyat itu cuma klien ataupun jaringan aja. Nah, dan dalam kajian politik, jaringan diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron untuk menginterversi kliennya tersebut. Nah, seorang ahli yaitu Puta menegaskan ketiadaan tradisi civilness merupakan penyebab utama dari klientelisme. Nah, kita akan masuk ke dalam pola pertukaran dalam politik pemilu. Nah, patron menjadi pemilik paket suara dan mampu memperdagangkan suara ini dengan pimpinan partai politik, dan konsep yang terjadi yaitu menghubungkan diri mereka dengan jaringan hubungan klientelisme yang setara. Oke, selanjutnya itu tentang klientelisme dan demokrasi partai. Menurut Hitchcock, dia berargumen bahwa klientelisme ini merujuk pada hubungan transaksional yang dilestarikan atau berlanjut, atau bisa kita sebut bahwasannya ini sudah menjadi tradisi umum yang sulit sekali untuk dilepaskan. Nah, di Indonesia sendiri proses ini lebih erat kaitannya dengan kompetisi kekuasaan antara dinamika demokratisasi dan distorsi oligarki. Nah, saya akan mengkonseptualisasikan partai patronize dan klientelisme partai politik ini dalam Indonesia. Saya akan menjelaskan studi kasus tentang Pilpres tahun 2019 kemarin, di mana paslon 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin dan paslon 2 Prabowo Anies itu mereka paslon 1 bergerak dengan partai PDIP, sedangkan paslon 2 Prabowo bergerak dengan partai Gerindra, di mana partai-partai mereka itu melakukan transaksional kepada klien, kepada saya, dan kepada teman-teman itu selaku rakyat, yaitu dengan menggunakan money politik. Jadi mereka memberikan ataupun menyalurkan seperti uang ataupun sembako kayak beras dan lain-lain, tapi dengan iming-iming ataupun syarat dengan mereka meminta untuk memilih mereka pada saat pemilu yang akan datang. Lalu tidak hanya itu, mereka juga menawarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada rakyat apabila mereka terpilih itu.
itu merupakan yang bisa saya konseptualisasikan dalam apa yang terjadi di Indonesia itu. Oleh sebab itu saya simpulkan bahwasannya sistem partai patronis ataupun klientelisme partai politik merupakan sistem yang tidak seharusnya kita gunakan dalam kontestasi politik, sebab memiliki banyak sekali konsekuensi yang terjadi. Salah satunya yang paling buruk adalah memunculkan korupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kurang jelas ataupun kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.